warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, sabahal khair, anak-anakku yang solih dan tentunya berakhlak mulia, pintar dan cerdas. Alhamdulillah, kita semuanya kembali berjumpa untuk pembelajaran Al-Islam, pendidikan agama Islam. Dan alangkah lebih baiknya mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anakku semuanya, tentunya kalian sudah fokus untuk bisa mempelajari pelajaran pada kesempatan kali ini, dan Mister yakin kalian akan dengan mudah menangkap materi pada kesempatan kali ini, karena sebelumnya sudah ada gambaran, yaitu pada pertemuan sebelumnya sudah Mister sampaikan, yakni tentang pembelajaran bacaan mim sukun. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 bacaan, yaitu idgham mimi atau idgham mithlain, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ada ikhfa syafawi, yaitu jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, atau idhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, yaitu kecuali huruf ini dan ini, ya. Maka itu disebut dengan bacaan idhar syafawi. Adapun cara bacanya, kemudian contoh-contohnya, alangkah lebih baiknya yuk kita menyimak kembali video pembelajaran yang sebelumnya sudah disampaikan kepada kita semuanya. Yuk kita mulai, mudah-mudahan bisa di-play ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih. Sini sudah ada, kita langsung mulai tentang tajwid Al-Quran. Namun sebelumnya mari kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid Al-Quran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yakni tentang bacaan mim sukun. Ya, bacaan mim sukun. Bacaan mim sukun. Mim sukun di sini maksudnya adalah kita akan menemukan bacaan mim sukun di dalam Al-Quran, dan apabila menemukan mim sukun tersebut, maka kita harus tahu hukum bacaannya apa saja. Baik. Jadi kita harus bisa tahu bagaimana cara membaca hukum mim sukun tersebut saat kita membaca Al-Quran. Baik, yang pertama. Bacaan yang pertama adalah idgham mithlain atau idgham mimi. Idgham mithlain atau idgham mimi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, baik itu yang berharokat fathah, kasroh, atau dhammah. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dengan dengung. Artinya kita memasukkan mim sukun tadi langsung ke huruf mim yang berharokat fathah atau kasrah atau dhammah yang ada setelahnya. Sesuai dengan namanya itu idgham, memasukkan mimi, artinya karena hurufnya hanya satu yaitu mim maka disebut mimi, atau mithlain atau yang serupa, 2 huruf yang sama. Maka kita masukkan mim yang sukun tadi ke mim yang berikutnya yang punya harokat fathah atau kasroh atau dhammah dengan mendengung, tahan dan didengungkan. Contoh, mithlahum ma'ahum, mithlahum ma'ahum, fi qulubihim maradun, fi qulubihim maradun. Kemudian contoh yang terakhir dengan bentuk mim yang ekornya ke bawah. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Baik, jadi tadi sudah diamati oleh kita semuanya bahwasanya
bacaan yang pertama adalah idgham mithlain jika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dan di contoh yang tadi disampaikan terakhir itu hanya kepada bentuk mim saja ya. Bentuk mimnya yang ekornya ke bawah. Ada yang mimnya ekornya hanya pendek seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke bacaan yang kedua. Demikian cara membaca bacaan idgham mithlain, yaitu didengungkan, masukkan ke huruf mim yang berikutnya, Ya, baik ini berharokat fathah, dhamma ataupun kasrah ya. Fathah ya. Kemudian bacaan yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya di bibir. Samarnya apa tuh ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, yaitu satu huruf saja nih, yaitu ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, baik di yang berharokat fathah, kasrah maupun dhamma. Cara membacanya adalah dibaca dengan samar dan didengungkan. Berbeda dengan idgham mimi. Kalau idgham mimi kita murni langsung dengung masuk ke huruf yang kedua, maka yang mim dan ba ini kita samarkan terlebih dahulu baru didengungkan. Sebagai contoh, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ. Jadi kita samarkan terlebih dahulu, samarnya di bibir ya, kemudian baru dengungkan. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ. Nah, seperti itu kurang lebih. Kita simak kembali. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ. Berikutnya, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ. Contoh yang berikutnya dengan mim yang ekornya ke bawah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Demikian contoh bacaan dari ikhfa syafawi. Samar terlebih dahulu, kemudian didengungkan. Kemudian bacaan yang ketiga, yaitu bacaan yang terakhir dari hukum mim sukun, yakni izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain dua huruf yang tadi disebutkan, selain mim dan ba. Huruf hijaiyahnya ada alif, ta, tha, jim, ha, kha, zal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, da, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, hamzah, dan ya. Ini adalah semua huruf hijaiyah kecuali dua huruf tadi, yaitu hurufnya idgham mimi dan hurufnya ikhfa syafawi. Cara membacanya apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah ini, yaitu dibaca dengan jelas, sejelas-jelasnya, tidak ada samar, tidak ada dengung. Sebagai contoh, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ka'amthal, mim sukun bertemu dengan huruf ta. Ka'amthal, jelas. Am ja'alu, mim sukun bertemu dengan jim, dibaca jelas. Am ja'alu, mim sukun bertemu dengan waw, mim sukun bertemu dengan ha. Fi amwalihim haqqun. Fi amwalihim haqqun. Kemudian contoh berikutnya dengan mim yang ekornya ke bawah. Wahum raji'un. Mim sukun bertemu dengan huruf ra, dibaca jelas. Wahum raji'un. Wahum raji'un. Demikian contoh bacaan daripada idhar syafawi. Nah, anak-anakku semuanya, sudah kita simak kembali video penjelasan tentang 3 hukum bacaan mim sukun tadi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menemukan contoh-contohnya. Ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi, idhar syafawi, dan beberapa di antara kalian sudah menyelesaikan itu. Dan
namun ada beberapa yang lain masih ada yang belum. Jadi Mister harap bisa menyelesaikan itu, mencari contohnya di dalam Al-Quran. Dan Mister yakin anak-anak akan semakin paham setelah menyimak atau setelah kita membahas kembali pada kesempatan kali ini. Itu tentang 3 hukum bacaan mim sukun yang harus kita terapkan saat kita membaca Al-Quran. Bagaimana anak-anakku semuanya? Sudah paham? Baik, nanti jika belum paham dapat memberikan pertanyaan pada kesempatan berikutnya atau mungkin melalui laman pada Google Classroom kita pada saat ini. Selanjutnya, nah anak-anakku semuanya, ayo kita selesaikan dan kalian harus tanamkan dalam diri kalian, aku pasti bisa menyelesaikan bagian ini. Apa yang harus kalian lakukan? Tentukan nama hukum bacaan mim sukun pada potongan ayat di samping. Berikut sebabnya. Nah, bagian pertama ini Mister akan kasih contoh. Ini contoh saja. Nah, selebihnya bagian ini, bagian baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, kalian selesaikan di rumah dengan menuliskan nama hukum bacaannya apa, lalu sebabnya apa. Sebagai contoh, baris pertama, bagian baris pertama, Mister contohkan, mata'allakum wali an'amikum. Mister temukan dulu mana mim sukunnya. Nah, ini adalah mim sukun. Nah, setelah mim sukun ada huruf waw. Oh, kalau berhuruf waw berarti kita ingat kepada konsep yang sudah tadi dijelaskan. Jika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Maka Mister akan menjawab di buku tulis Mister, mata'allakum wali an'amikum adalah contoh dari idhar syafawi. Berikut sebabnya. Apa sebabnya? Nah, berikut sebabnya. Nah, di sini diminta sebabnya. Apa sebabnya? Ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. Jadi, cukup tulis idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. Saya ulang sekali lagi. Baris pertama ada bacaan idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. Sudah lengkap dah apa yang dimau pada kesempatan kali ini. Menyebutkan hukum bacaan, lalu menyebutkan sebabnya. Apa hukum bacaannya? Idhar syafawi. Apa sebabnya? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. Selanjutnya, anak-anakku bisa menyelesaikan di rumah yang baris kedua, ketiga, dan keempat. Mister bacakan baris kedua. Likullim ri'im minhum yawma idin sya'nu yughni. Baris yang keempat, yang ketiga, mohon maaf. Alam naj'alil arda mihada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Kemudian baris yang keempat, alam nakhluqkum mimma immahin intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Demikian anakku semuanya, saya yakin kalian dapat menyelesaikannya dengan baik dan insya Allah ini akan menjadi bekal kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Demikian dari Mister, syukron kathiron, semangat belajar, saya bisa dan saya cerdas. Insya Allah kita akan berjumpa pada lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.